sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa untuk tahap 1, proses seleksi itu kami kemarin itu sudah mengusulkan, menginput NIP untuk yang penuh waktu sebanyak 1.140 orang, terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nah, saat ini kami sedang melaksanakan verifikasi terhadap yang tahap 2. Artinya, tadi sudah sampaikan jelas oleh Pak Sekda berdasarkan surat pada tanggal 7 Maret terkait dengan pengangkatan, baik itu P3K maupun ASN, itu jelas tanggal 1 Maret untuk P3K tahun 2026 dan 1 Oktober untuk ASN itu di tahun depan. Nah, terkait dengan itu, tadi sudah sampaikan banyak kawan-kawan yang menanyakan bahwa dari yang 4.765 orang yang belum masuk database, yang notabene itu akan jadi paruh waktu, itu masih dalam tahapan. Artinya, kita sampai dengan saat ini masih menunggu, Pak. Menunggu terkait dengan aturan-aturan terkait dengan paruh waktu. Tadi sudah jelas sampai Pak Sekda bahwa paruh waktu itu belum ada, Pak. Artinya, terkait yang disampaikan rekan kita tadi, Iwan Kurniawan, terkait dengan berapa jam guru mengajar, berapa gaji yang harus dibayar pada waktu itu. Sampai saat ini kita belum ada pedoman ataupun acuan dari pusat. Oleh sebab itu, kami sampaikan bahwa baik itu penuh waktu ataupun paruh waktu, itu sekarang masih dalam tahapan, Pak. Terus ada juga kawan kita yang masih belum termasuk database. Itu sebanyak 3.895 orang. Nah, itu sudah disampaikan oleh Pak Sekda tadi, itu merupakan kebijakan dari pusat, Pak. Kita sudah mengupayakan, Pak Gubernur sudah membuat surat, ya Pak Alam ya, ke Kemenpan RB, ke BKN, untuk dibukakan pintu hati BKN dan Kemenpan. Tapi nyatanya, bukan katanya, nyatanya sampai saat ini belum dipenuhi. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan. Setelah ini lagi kan tahap 1, tahap 2, mudah-mudahan ada tahap 3 lagi. Sehingga permasalahan ini selesai. Dan ini kita tahu ini adalah masalah nasional. Bukan Jambi sendiri. BLUD juga tidak di Jambi. Di kabupaten lain juga ada. Di provinsi lain juga ada. Dan ini masalah bersama. Nah, terkait yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, apakah dirumahkan atau tidak, itu sudah jelas. Pidato Menteri Keuangan, Pak ini mengatakan tidak boleh dirumahkan. Tapi sampai dengan sini mereka masih bekerja. Mudah-mudahan ada lagi regulasi. Ini saya terima yang tanggal 8 habis buku. Dikirim oleh Kepala BKN langsung, Pak Judan, WA saya. Kami grup itu di WA-nya langsung. Nah, pas pendak sini tadi, langsung di print. Mungkin balik, kagak ada lagi regulasi baru lagi. Mudah-mudahan berubah. Saya pikir itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan guru-guru mutasi, saya tegaskan, itu memang kita dari tahun 2021, Pak, itu Pak Gubernur sudah mengeluarkan edaran. Itu pertama untuk tidak pindah ke provinsi. Itu. Terus yang kedua, ada kebijakan Pak Gubernur, itu tidak menerima guru-guru pindah ke kota Jambi, itu. Terus berikutnya terkait dengan kepindahan guru, kami BKD itu, Bu, itu menerima surat rekomendasi dari Diknas. Diknas lah yang mengatakan apakah di situ gurunya cukup, apakah di situ gurunya kurang, per bidang studi, apakah ada jam ngajar atau tidak, itu Diknas. Artinya, ketika memang di situ dibutuhkan, Ibu juga tidak bisa menolak. Oleh karena memang, contoh, di situ guru bahasa Inggris tidak ada. Sementara di tempat lain gurunya berlebih. Nah, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa Ibu menolak karena guru bahasa Inggris di situ tidak ada dan di sekolah lain lebih. Terus itu pindah. Nah, itulah kajian mutasinya. Kalau kami BKD menangkap rekomendasi dari Diknas dan begitu juga sebaliknya. Ketika ada guru di situ kurang dan kami tidak akan memindahkan guru itu ke tempat lain. Oleh karena memang di situ gurunya kurang. Kalau lebih nanti bisa-bisa Ibu tidak dapat jam ngajar. Kurang jam ngajarnya dari 18 jam. Kan 18 sampai 24, Bu ya? Iya, Pak. Nah, ketika nanti dipindahkan di situ, guru bahasa Inggris sudah cukup, pindah lagi ke situ nambah, pasti Ibu tidak dapat jam mengajar. Dan sebaliknya, kalau kurang ya insya Allah kami pindahkan. Oleh karena memang di situ kekurangan guru. Yang tahu kekurangan guru itu, mulai kami tanyakan kepala sekolah, terus sampailah ke rekomendasi dari Diknas. Meskipun banyak kami terima, runding-runding kepala sekolah itu mengatakan guru cukup. Kami kan tidak tahu di lapangan itu seperti apa. Nah, banyak juga seperti itu, Bu. Mungkin itu informasinya, Bu. Yang jelas, mutasi kepala sekolah antar daerah dalam kabupaten itu tetap kami lakukan, oleh karena itu memang sering terjadi kekurangan dan kelebihan, Bu. Terima kasih.
Terima kasih Pak atas penjelasannya. Di sini yang kami keluhkan itu Pak, contoh Bapak karena membahas bahasa Inggris ya Pak, kebetulan juga saya guru bahasa Inggris. Kami di SMA Negeri 20 Merangin itu ada 4 orang guru bahasa Inggris Pak. 4 orang itu saja kami berbagi jam itu 6 dan 7 jam. Sedangkan 1 orang ada PNS meminta rekomendasi kepada kepala sekolah dan kepala sekolah kami sudah tidak merekomendasikan Pak. Tetapi beliau sedang mengurus perpindahan itu ke Diknas dan BKD. Jadi dan itu pun terjadi di beberapa teman kami Pak yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kurang guru, kami dengan sukarela Pak untuk menerima. Tapi kenyataannya ini PNS yang pindah itu akan mengancam keselamatan kami Pak. Nah, yang lama-lama yang perintis ini akan secara tidak langsung terusir seperti itu Pak. Mohon solusi Pak. Baik, Bu. Itu menjadi catatan kami. Nanti kalau ada yang mau pindah lagi ke guru bahasa Inggris, Ibu telepon saya. Siap Saya Pak. kita batalkan, Bu. Seluruh sekolah ya Pak yang ada di Provinsi Jambi. Siap. Terima kasih untuk solusi.